Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Fidentia Hulu di Prof. Binsaro Channel, selalu menginspirasi. Kali ini kita kembali belajar matematika dengan topik perpangkatan pecahan. Bagaimana cara menyelesaikan soal pecahan berpangkat dan apa saja sifat-sifat pecahan berpangkat? Simak terus video berikut ini. Namun sebelumnya silakan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita pada topiknya. Sesuai dengan yang sudah kita sampaikan bahwa materi kita pada saat ini yaitu perpangkatan pecahan. Materi ini adalah sebagai berikut. Bilangan pecahan itu memiliki sifat-sifat perpangkatan yaitu sebagai berikut. Artinya dalam hal ini bukan hanya bilangan bulat saja yang memiliki sifat-sifat, tetapi juga bilangan pecahan itu juga memiliki sifat-sifat, dan sifat-sifat inilah nanti yang akan kita gunakan atau sebagai pedoman kita dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perpangkatan pecahan. Seperti apakah sifat-sifatnya? Mari simak terus video berikut ini. Sifat yang pertama adalah P per Q pangkat M. Apabila ada sebuah pecahan, kita misalkan pecahannya adalah P per Q, kemudian itu berada di dalam kurung dan dia dipangkatin dengan M, maka bentuk ini dapat diselesaikan dengan cara P pangkat M per Q pangkat M. Mengapa? Karena sebenarnya pangkat M ini itu juga termasuk pangkat daripada P dan juga daripada Q. Mengapa? Karena P dan Q ini berada di dalam tanda kurung yang sama, sehingga cara menyelesaikannya menjadi P pangkat M per Q pangkat M. Sifat yang kedua adalah P per Q pangkat M dikali dengan P per Q pangkat N. Artinya, kalau misalnya ada dua pecahan, pecahan pertama dengan pecahan kedua itu bilangan pokoknya adalah sama, yaitu P per Q. Kemudian operasi yang ada di antara kedua pecahan tersebut adalah perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya, pangkatnya dijumlahkan, tetapi dengan catatan, pertama, bilangan pokoknya harus sama, dan kedua, tanda yang ada di antara keduanya adalah operasi perkalian. Kalau misalnya ada hal seperti itu, maka cara menyelesaikannya adalah pangkat dari kedua bilangan pecahan tersebut dijumlahkan. Sehingga bentuk ini menjadi P per Q pangkat M ditambah N. Pangkat pecahan pertama M ditambah dengan pangkat pecahan kedua yaitu N, sehingga bentuknya menjadi P per Q pangkat M ditambah N. Sifat nomor 3 adalah P per Q pangkat M dibagi dengan P per Q pangkat N. Kalau kita perhatikan, sifat ketiga ini merupakan kebalikan daripada sifat kedua. Yang mana kalau sifat kedua tadi dijumlahkan, tapi kalau sifat ketiga itu dikurangi. Tapi dengan catatan, pertama, bilangan pokoknya harus sama, yaitu P per Q, ini juga P per Q. Dan kedua, syarat berikutnya adalah operasi yang ada adalah pembagian. Jadi kalau misalnya ada operasi seperti ini, maka kedua pangkat dari pecahan tersebut adalah dikurangi. Sehingga bentuknya menjadi P per Q pangkat M dikurang N. Sekali lagi diingatkan, ini hanya berlaku apabila bilangan pokoknya sama dan operasi yang ada adalah operasi pembagian. Sifat keempat adalah P per Q pangkat M kemudian pangkat N sama dengan P per Q pangkat M dikali N. Kalau misalnya ada bentuk seperti ini, maka gampang saja pangkat yang ada di dalam dengan yang ada di luar itu dikalikan. Nah, sehingga bentuknya menjadi P per Q pangkat
M kali N. Nah, seperti itulah sifat-sifat daripada perpangkatan pecahan. Dan sekarang kita langsung pada contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat yang sudah kita jelaskan. Contoh soalnya adalah, tentukan nilai perpangkatan berikut. Kita mulai dari nomor 1, soalnya yaitu 2/3 pangkat 5 dibagi dengan 2/3 pangkat 2. Jadi ini sesuai dengan sifat sebelumnya. Apabila kedua pecahan tersebut memiliki bilangan pokok yang sama dan operasi yang ada di antara keduanya adalah pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Jadi mari kita simak terus cara penyelesaiannya, yaitu 2/3 pangkat 5 dibagi 2/3 pangkat 2. Ini adalah soalnya. Jawabannya adalah 2/3 pangkat 5 dikurang 2. Kenapa bisa seperti ini jawabannya? Penjelasannya adalah, kalau kita perhatikan, kedua bilangan pecahan ini memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu 2/3. Ini 2/3, ini juga 2/3. Kemudian, tanda operasi yang ada di antara keduanya adalah pembagian. Jadi, kalau misalnya ada kedua hal seperti itu, maka pangkatnya dikurangi. Makanya menjadi ini bentuknya, yaitu 2/3 pangkat 5 dikurang 2. Seterusnya, setelah pangkatnya dikurangi, maka hasilnya adalah 3. 3 ini didapat dari 5 dikurang 2 sama dengan 3. Bentuknya menjadi 2/3 pangkat 3. Kemudian bentuk ini bisa kita jabarkan dengan cara memperhatikan berapa pangkatnya. Ini pangkatnya adalah 3, maka dikalikan sebanyak 3 kali. Kalau misalnya pangkatnya adalah 4, maka dikalikan sebanyak 4 kali. Kalau misalnya pangkatnya 10, maka dikalikan sebanyak 10 kali. Jadi perkalian itu kita lakukan berdasarkan berapa pangkatnya. Sehingga 2/3 ini kita kalikan sebanyak 3 kali. Bentuknya menjadi 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3, hasilnya adalah 8/27. Dari mana 8/27? 8 ini didapat dari 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 27 didapat dari 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Sehingga jawabannya adalah 8/27. Kita teruskan dengan contoh soal nomor 2, yaitu 3/5 pangkat 2 pangkat 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Simak terus penjelasannya. 3/5 pangkat 2 kemudian pangkat 3. Ini adalah soalnya. Jadi cara penyelesaiannya yaitu kita kalikan pangkatnya, sehingga bentuknya menjadi 3/5 pangkat 2 kali 3. Artinya pangkat yang ada di dalam kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar. Yang ada di dalam adalah 2 dan yang di luar adalah 3. Sehingga bentuknya menjadi 3/5 pangkat 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 3/5 pangkat 6. 6 didapat dari 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian sama halnya dengan nomor 1. Kalau misalnya kita sudah sampai ke bentuk seperti ini, maka itu artinya bahwa 3/5 ini kita kalikan sebanyak 6 kali. Mengapa 6 kali? Karena pangkatnya adalah 6. Jadi 3/5 dikalikan sebanyak 6 kali. Sehingga bentuknya menjadi 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 dan dikali 3/5. Hasilnya adalah ini, 729/15.625. Sehingga jawabannya adalah 729/15.625. Jadi seperti itulah materi kita tentang perpangkatan pecahan, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami.